Kita kembali membahas bagaimana persiapan Indonesia melawan Vietnam. Bung Toel, jika tadi saya sudah sampaikan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan tidak puas dengan hasil imbang ini. Melihat dari sebelumnya, Ketua Umum PSSI juga pernah menyatakan pada saat Indonesia melawan Cina sempat memberikan pendapatnya. Apakah pernyataan dari Erick Thohir ini menjadi pemicu ataupun pecutan bagi timnas Indonesia untuk bangkit dan berhasil meraih poin melawan Vietnam? Ini tidak puas kalimatnya eufemisme yang masih halus kalau menurut saya. Tapi ini alarm keras ini. 3-3 di kandang sendiri, draw 3-3 rasa kalah, di kandang sendiri, di depan supporter sendiri, ini tamparan gitu loh. Jadi buat saya ini alarm. Misalnya dari sudut ketua umum. Apakah ketua umum akan nyaman dengan proyek lolos Piala Dunia ronde 3 Maret nanti? Jika resiko di AFF Desember sampai awal Januari ini ternyata trennya negatif. Itu kan nggak bagus buat campaign menuju kualifikasi Piala Dunia. Jadi catatan saya itu. Maka menurut saya kalimat eufemisme tidak puasnya harus dinaikin levelnya. Jadi kalau dorongan saya, PSSI, Ketua Umum harus lebih tegas kepada Sinteyong. Karena support kepada Sinteyong itu sangat luar biasa. Sejarah pelatih-pelatih tim nasional menurut saya paling luxury ya Sinteyong. Yang dapat sebuah support begitu besar ya Sinteyong ini. Tapi bagaimana dia mengelola, membangun timnas, kita nggak lihat sesuatu yang kalau dalam versi saya secara taktikal ini udah limited ini, udah terbatas ini, udah mentok ini. Mainnya begitu-begitu, taktikalnya monoton. Kalau di senior bagus, faktornya udah jelas kelihatan, naturalisasi. Buktinya ketika tanpa naturalisasi kecuali Rafael Strike kemarin lawan Laos, kan nggak bisa tuh. Bikin tim itu excellent, bikin anak-anak excellent. Yang muncul di publik, di media justru adalah menyalahkan kan. Menyalahkan Marcelino, menyudutkan kan penampilan terburuk, lalu banyak salah passing gitu. Kan harusnya itu tugasnya. Yang pilih pemain U22 juga dia, gitu kan. Yang pakai alasan regenerasi juga dia. Maksudnya Bung Toel harusnya pasang badan gitu? Loh, yang namanya pelatih dia harus proteksi pemainnya. Terlepas salah, itu urusan teknikal dia di ruang ganti. Mau dipanggil 4 mata, 7 mata, 8 mata, terserah lah itu kan. Tapi itu urusan dia dengan pemain. Jangan begitu, misalnya Marcelino 20 tahun, lawan Arab kemarin jadi penyelamat, bahkan penyelamat masa depan jabatan dia, karir dia di timnas Indonesia loh dengan 2 gol ke Arab. Kalau kalah lawan Arab tanpa 2 gol Marcelino, bahaya itu, kelar alamat jangan-jangan selesai itu karir STY. Jadi menurut saya satu kali Marcelino begitu disanjung, disebut potensinya seperti Son Heung-min, bahkan kalau menurut saya harusnya cium tangan, tapi besoknya dia hunjamkan ke bawah. Di depan jumpa pers, di publik dia sudutkan bahwa performa Marcelino buruk. Kalau saya lihat sebetulnya Marcelino nggak buruk-buruk amat gitu loh. Dia main dengan standar yang dia punya, tapi memang di babak pertama saya lihat Sinteyong gusar, dia panggil Marcelino kelihatan agak marah tuh. Instruksi di pinggir lapangan waktu ada jeda, cedera atau apa gitu loh. Menurut saya hal seperti itu mungkin secara psikologis, emosional juga bikin gak nyaman Marcelino. Lalu kemudian di babak kedua kan dia ambil keputusan yang salah. Sliding yang keras, kartu kuning lalu dia jadi kartu merah. Tapi apakah dia pantas dikambing hitamkan untuk penampilan buruk Indonesia 3-3 versi dia? Bukan dong. Secara taktikal dia yang harus bertanggung jawab, bukan Marcelino. Ini sudut pandang dari Bung Toel, tapi kita boleh move on, kita beranjak untuk menghadapi Vietnam karena di atas kertas hitung-hitungannya Vietnam jauh kemampuannya di atas Laos. Yes. Bung Isnan Ali, Anda melihat persiapan dari materi pemain kita head to head karena Sintayong, Coach Sintayong juga mengakui bahwa mereka lebih senior yang turun, lebih berpengalaman di laga-laga internasional. Bung Isnan. Betul, saya lihat materi pemain kita tidak kalah ya dengan materi pemain Vietnam. Kita lihat materi pemain kita juga kan pemain yang di tim Liga 1 mereka pemain inti. Banyak kan pemain inti di timnya masing-masing. Ya, kita ada Ferrari, ada Arka, ada di Yo Hoki, ada Kadek, apa semua itu kan pemain yang memang dikasih kesempatan untuk bermain. Tinggal bagaimana Coach Sintayong meracik tim ini biar permainan penampilan performanya sangat baik dibanding pertandingan sebelumnya. Karena
kalau mereka bermain seperti kemarin, tidak tertutup kemungkinan kita bisa bulan-bulanan tim Vietnam. Makanya di perbaikan yang dilakukan Sintayong adalah bagaimana mereka di lini belakang, pemain harus bisa read the game, membaca permainan, tidak mudah hilang bola ketika membangun serangan atau build up, terus bagaimana mengantisipasi bola direct ball yang dilakukan pemain Vietnam, karena kita lihat kemarin ketika Vietnam menang lawan Laos, menang 4-1, itu adalah gol pertama itu adalah direct ball. Nah, ini adalah pentingnya pemain belakang untuk selalu siap dan konsentrasi untuk read in the game, membaca permainan. Ketika bagaimana saya kontrol drop, bagaimana saya press, siapa yang cover, karena ketika bermain 3, yang saya bilang 3-5-2, itu jarak antar lininya itu sangat jauh. Bagaimana fullback, pengalaman saya sebagai pemain fullback, ketika menyerang dan bertahan itu kita harus cepat drop, kita harus cepat tutup bagaimana lawan untuk membangun serangan. Prediksi line up, Bung Istas, ini kami hadirkan bahwa timnas Indonesia melawan Vietnam ini prediksinya akan menggunakan formasi 3-4-3. Ini artinya di back ataupun di bagian defense ini ada 3 lagi yang terpasang dan 4 untuk di tengah. Apakah seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa yang menjadi hal yang harus diperbaiki adalah permasalahan dari pemain belakang? Ini bisa diantisipasi dengan adanya formasi seperti ini? Ya, saya rasa mungkin saya bilang tadi tim pelatih sudah pasti menganalisis pertandingan sebelumnya dan tentu harus ada perbaikan. Mau nggak mau pasti ada perbaikan. Yang paling pertama ya adalah ketika kita membangun serangan, jangan pemain kita itu terlalu mudah hilang bola. Artinya apa? Ketika kita hilang bola, posisi fullback ini sudah tinggi. Nah, di situ yang makanya dimanfaatin kemarin pemain Laos. Karena dia sudah melihat ketika dia menunggu untuk kita salah. Dan ketika kita salah, dia bola dari kita aja, itu pemain kita. Mereka sudah siap untuk lari ke arah gawang. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh pemain kita atau tentunya lini belakang. Harus ada komando di lini belakang untuk siapa yang datang, siapa yang cover, bagaimana decision makingnya, pengambilan keputusan yang tepat, siapa yang harus 1v1, siapa yang cover, siapa yang harus. Jadi harus ada komando di lini belakang. Jangan sampai mudah hilang bola, lawan bisa melakukan transisi dengan cepat. Ini yang harus diantisipasi oleh pemain lini belakang kita. Jangan pula kita jadi bulan-bulanan oleh pemain Vietnam. Kabarnya posisi Marcelino Bung Toel akan diisi nama yang mencuat sejauh ini ada Rivaldo Pakpahan. Bagaimana Anda melihat agar terjadi pembenahan dari mulai formasi, kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Sintayong? Paling tidak 1-0 menang tipis saja. Sudah luar biasa. Berat. Lawan Vietnam dengan kondisi kemarin draw rasa kalah 3-3 dari Laos lalu kartu merah Marcelino. Marcelino kunci loh. Kekuatan lapangan tengah dan attacking itu ada di Marcelino. Makanya dia sebetulnya ada beban, ada carry tim ini gitu loh. Tapi bukan di Marcelino harusnya beban itu. Pertanyaannya, tadi dibilang pemain-pemain ini main di Liga 1 kok. Indikatornya bukan itu. Ini AFF Senior. Event paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Setelah SEA Games udah pakai under 22 juga sejak tahun 2000-an, bukan senior lagi. Maka tinggal AFF lah yang punya level senior. Kalau mau turunin U22 kan AFF sendiri punya jenjang KU tuh 16, 19, 22. Kan sekarang kenapa turunkan pemain U22 untuk level senior lalu pada saat pertandingan mulai muncul? Karena kita anak-anak muda, rataannya 20 tahun, kumpul sebentar, bla bla bla. Lo yang suruh pilih pemain itu siapa? Bukankah pelatih yang pilih? Pertanyaannya, kenapa enggak kasih kesempatan kepada mereka yang lebih senior? Yang di timnas senior jadi cadangan, mengangkatkan bangku cadangan supaya dia berkontribusi. Karena setiap pemain sejak generasinya Isnan Ali final tahun 2000 pengen juara. Karena setiap pemain timnas pengen punya mahkotanya. Isnan Ali gagal tahun 2000. 2002 ada rekan lain Hendro Kartiko, 2004, 2010, 2016. Jadi menurut saya kasih kesempatan. Hernando Ari, Nadeo, lalu siapa lagi di belakang? Ada Ricky Kambuaya, nggak pernah main di senior. Ada Witan, ada Egy. Mainkan. Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Malik Rizaldi.
Edo Febriansyah di Persib Bandung main bagus bek kiri gitu loh. Ini kan enggak. Turunin U22. Saya enggak menyalahkan. Saya enggak meremehkan anak U22 ini yang mayoritas 20 lah akhirnya kerataan. Tapi jangan turunkan anak pramuka ke medan perang. Yang salah siapa? Komandannya dong. Sekarang komandannya banyak excuse. Kumpulnya sedikit. Mulai dari persiapan kan begitu kan. Informasi yang ke publik. Nggak ada persiapan. Fisiknya jelek. Salah passing. Kemarin kalau mau analisis salah passing dia alasan. Bukan. Game plan Laos bener. Dia interceptnya di tengah. Kan kemarin formasi kita sangat positif. Attacking. 3-4-3. Dua gelandangnya nomor 8 semua kalau saya lihat. Arkan sama Marcelino. 2 gol dari Laos itu kan proses serangan balik. Kita mau build up ke tengah progresif passing kepada gelandang di-intercept sama Laos. Lalu jadi counter attack 1 lawan 1 kan. Kadek Arel lawan nomor 17 kaptennya. Dorong ke kanan shooting deflected goal. 2 kali mirip seperti itu. Jadi kalau bicara game plan Laos dapat game plan-nya. Kita game plan menyerang nggak dapat. Gitu loh. Makanya saya bilang tactical Sinteyong ini monoton. Dia bisanya defensif. Retreat ke bawah, defensif, compact, rebut, counter attack. Dan maksud Anda taktikal ini jangan diterapkan saat menjamu Vietnam besok? Bukan jangan diterapkan, nggak mungkin. Dia pasti akan defensif di Vietnam. Secara natural, Vietnam akan tekan, akan pressing. Apalagi dia secara materi dia merasa saya unggul pengalaman, pemain senior. Dan tanpa Marcelino, siapa yang punya karakter kreativitas lebih kuat dari Marcelino? Nggak ada di tim kita ini kan, maka otomatis pasti akan defense gitu. Tapi lawan Laos memang nature-nya kita harus dominan. Tapi ketika dominan apakah Sinteyong bisa bikin gol dari permainan yang dominan? Nggak ada. 3 gol kita bola mati semua, 2 dari lemparan ke dalam, scrimmage, 1 gol ketiga dari sepak pojok. Jadi itu yang saya bilang Sinteyong ini monoton. Jadi dalam kapasitas kita menganalisis ini mentok nih gitu loh. Mentok nih taktikalnya gitu loh. Jadi, apa yang dibangun dari timnas kita saya tanya. Ketika pemainnya materi pemain Indonesia semua tanpa naturalisasi. Jadi apa yang membuat kalau kita pakai premis, pakai analogi, apa yang membuat tim nasional kita sejauh ini berjalan cukup progres? Naturalisasi dong. Baik Bung Toel. Itu dibangun Sinteyong naturalisasi. Artinya Bung Toel paling tidak kami ingin secara realistis Bung Toel melihat pertandingan besok. Ya berat. Berat. Mental anak-anak menang drop. Tipis Bung Toel. Katakan harus optimistis, menang tipis saja. Draw aja keren, draw aja udah bagus. Baik. Kita harus akui itu. Nguyen Quang Hai masih ada, Nguyen Quang Duc masih ada, Dudo Iman masih ada di sana main. Pemain senior semua mereka main. Ya, bagi kami yang supporter kami selalu mensupport para pemain timnas Indonesia dan kami percaya meskipun ini sulit untuk dicapai kemenangan, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Terima kasih Bung Toel, terima kasih Bung Isnan Ali. Waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang.